Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di topik yang terbaru yaitu tentang leadership. Jadi, pertemuan kita hari ini itu akan melanjutkan pertemuan kita yang kemarin yang membahas tentang topik human resource management. Topik leadership ini tuh sebenarnya bagian sih dari sumber daya manusia gitu. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman nih yang sekarang lagi nonton, nantinya pengen ambil konsentrasi di bidang sumber daya manusia, pasti nanti akan dapat mata kuliah khusus tentang leadership. Karena memang leadership itu banyak sekali komponen-komponennya. Cuman hari ini nanti kita hanya akan membahas generalnya aja tentang apa sih itu leadership gitu. Oke, leadership atau kepemimpinan. Sebenarnya leadership atau kepemimpinan itu apa sih bedanya sama manajer? Sama atau enggak? Kita coba bahas ya dari yang pertama dulu, pengertian. Sebenarnya pengertian dari leadership itu sendiri itu adalah sebuah sifat, sebuah kemampuan gitu yang dimiliki oleh seseorang. Tentunya yang harus dimiliki oleh seorang manajer atau seorang pimpinan, pengelola di dalam sebuah organisasi atau sebuah bisnis gitu ya. Nah, pertanyaannya leadership ini tuh kemampuan tentang apa? Jadi leadership itu adalah sebuah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar dia bisa melakukan apa yang kita inginkan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Kalau kalian masih ingat di awal dulu saya pernah jelasin tentang pengertian dari manajemen. Manajemen itu kan adalah sebuah seni yang dilakukan untuk mengelola orang lain agar bisa melakukan apa yang kita inginkan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Kan begitu. Nah, leadership ini itu adalah sebagai pelengkap dari manajemen gitu. Jadi, seorang manajer itu harus memiliki sifat yang namanya leadership. Walaupun itu lemah, dia harus tetap memiliki sifat itu karena manajemen itu kan yang dilakukan adalah mempengaruhi orang lain, mengelola orang lain. Kalau dia tidak memiliki sifat leadership, sifat yang atau kemampuan yang digunakan untuk mempengaruhi influence orang lain, maka bagaimana caranya dia bisa mengelola orang-orang itu? Kan begitu. Jadi, kalau ditanya manajemen dan leadership itu bisa dipisah satu dengan yang lainnya atau enggak? Jawabannya adalah enggak bisa. Karena leadership itu adalah pelengkap. Jadi leadership pun itu tidak bisa menggantikan manajemen, dia harus menjadi pelengkap dari manajemen. Manajer harus memiliki sifat leadership, itu intinya. Nah, kalau kita lihat dari sisi karakter ya, perbedaannya apa sih manajer dan leader itu? Kalian bisa lihat nih di sebelah kanan di sini ada bagan gitu. Di situ menjelaskan tentang apa sih perbedaan karakter atau kualitas yang dimiliki oleh seorang manajer dan leader. Kalau manajer itu lebih ke arah logik ya. Jadi dia lebih rasional, kemudian dia suka memecahkan masalah, kemudian dia orangnya tangguh, kemudian suka menganalisis, terstruktur gitu ya, teratur gitu. Berbeda kalau leader gitu. Kalau leader itu lebih kepada auranya, lebih kepada jiwanya gitu. Jadi karena dia itu adalah sifat, adalah kemampuan, jadi dia karakternya itu berupa eh, jiwanya gitu, bukan logisnya. Jadi kalau leader itu dia lebih kepada visioner, kemudian passionate, menggebu-gebu gitu ya, bersemangat, kemudian orangnya juga kreatif, fleksibel, bukan teratur seperti seorang manajer gitu ya. Kemudian dia inspiring, menginspirasi, inovatif, berani dalam mengambil resiko, kemudian imajinatif dan lain sebagainya gitu. Nah, karena leadership itu dirasa cukup penting, maka para peneliti, para ilmuwan itu akhirnya meneliti lebih jauh tentang leadership itu sendiri. Kalau tadi di awal kita sudah belajar tentang bagaimana sih karakteristik yang dimiliki oleh seorang leader gitu ya, personality-nya tuh gimana. Nah, di slide ini kita membicarakan tentang bagaimana implementasi leadership itu dilihat dari perilakunya gitu. Jadi ada beberapa penelitian yang meneliti tentang ini. Sebenarnya bagaimana sih pendekatan atau perilaku yang
dilakukan oleh orang-orang yang menjadi leader itu sendiri gitu. Dari sisi perilaku, dari behavioral approach gitu ya, ada dua pendekatan utama yang seringkali dipakai oleh seorang leader pada saat dia mengimplementasikan leadership itu sendiri gitu. Yang pertama adalah task oriented dan yang kedua adalah people oriented. Oke, itu adalah dua general kategori yang ada di dalam behavioral approach. Ada 3 penelitian yang cukup famous gitu ya, cukup terkenal di pendekatan ini, yaitu ada hasil penelitian dari Ohio State University, dari University of Michigan, dan yang terakhir adalah dari University of Texas. Jadi dari Ohio University ini, mereka menyampaikan hasil penelitiannya, yaitu adalah ada 2 kategori yang bisa menggambarkan pendekatan perilaku dari seorang leader. Yang pertama adalah consideration style atau bisa dibilang tipe leader yang considerate. Considerate itu kan bahasa Indonesianya adalah pengertian ya. Berarti ini termasuk di dalam kategori people oriented behavior, yang mana ketika seorang leader itu menggunakan consideration style, maka dia biasanya cenderung untuk fokus terhadap manusianya dibandingkan dengan performance yang ingin dia capai atau kinerja yang ingin dia tuju gitu. Jadi di dalam tipe consideration style ini, seorang leader itu lebih berusaha untuk mendengarkan apa yang dikeluh kesahkan oleh karyawannya, kemudian pemikiran atau ide-ide apa aja yang dimiliki oleh karyawannya, kemudian kebutuhan yang dibutuhkan oleh karyawan itu apa aja, bagaimana kondisi pada saat mereka bekerja, dan lain sebagainya. Intinya fokusnya itu dititik beratkan terhadap karyawan. Sedangkan tipe yang kedua itu adalah initiating structure style, itu lebih kepada task oriented. Alias seorang leader yang menerapkan tipe style ini, dia lebih fokus terhadap performance kerjanya. Jadi yang difokuskan itu adalah bagaimana caranya dia bisa mencapai goals yang sudah ditentukan dengan efisien dan efektif, kemudian bagaimana caranya dia bisa mencapai goals itu dalam waktu yang sudah ditentukan, kemudian bagaimana caranya dia memanfaatkan resource yang ada dengan baik, dan lain sebagainya. Intinya fokus terhadap performa. Jadi berbeda, kalau consideration style itu lebih fokus pada orang atau manusia atau karyawannya, kalau initiating structure style itu lebih fokus kepada performa kinerja dari karyawan itu sendiri gitu. Sama juga hasil yang ditemukan oleh University of Michigan. Hasil penelitian yang ditemukan oleh universitas ini itu juga jatuh kepada dua kategori yang sama dengan Ohio State University. Jadi dia hanya berbeda nama aja. Kalau di University of Michigan, mereka menyebut dengan employee center leader, itu termasuk di kategori people oriented behavior, sedangkan untuk job center leader itu termasuk kategori yang task oriented. Jadi kalau employee center leader itu lebih fokus pada manusianya, kalau job center leader itu lebih fokus kepada bagaimana seorang leader itu bisa mencapai goals yang sudah ditentukan dengan efisien dan efektif, lebih fokus pada performance-nya. Jadi hampir mirip hasil penelitian dari Ohio State University dan University of Michigan ini. Yang agak berbeda itu ada di hasil penelitian yang dikemukakan oleh University of Texas. Mereka tetap fokus kepada dua kategori utama, yaitu adalah concern pada manusia dan juga concern pada performance. Tapi di dalam hasil penelitian yang ditemukan oleh University of Texas, mereka bukan hanya membagi pendekatan perilaku seorang leader itu menjadi 2 bagian, tapi menjadi 5 bagian gitu. Kalian bisa lihat di bagian ini itu ada 5 tipe pendekatan perilaku ya yang bisa dilakukan oleh seorang leader, dan 5 tipe ini disebut dengan managerial grid.
Jadi di dalam managerial grid ini itu ada 5 tipe. Yang pertama ada country club management, kemudian ada team management, ada task management, ada improvise management, dan yang terakhir adalah middle of the road. Jadi kalau ditanya dari 5 tipe ini, yang paling efektif, yang paling bagus itu yang mana? Jawabannya jelas yang 9.9 atau disebut tim manajemen ini. Kenapa? Karena tim manajemen ini karakteristiknya dia fokus kepada manusia dan juga fokus kepada performance, dan dua-duanya itu sama-sama fokusnya itu tinggi gitu. Jadi karena dia diletakkan di pojok kanan atas, berarti dia concern for people-nya itu tinggi, concern for production-nya pun juga tinggi gitu. Itu adalah kategori leader yang memang sangat amat sempurna, yang paling perfect lah, katakanlah seperti itu. Di bawahnya itu ada country club management dan task management. Bedanya kalau country club management itu dia jauh lebih fokus kepada manusianya dibandingkan dengan performance-nya. Kebalikannya kalau task management dia lebih fokus kepada performance daripada manusia. Di bawahnya lagi itu ada improvise management, di mana improvise management ini nggak menitik beratkan pada salah satunya atau bahkan dua-duanya gitu, karena dua-duanya sama-sama rendah. Concern terhadap manusianya rendah, concern terhadap produksinya atau performance-nya pun juga rendah gitu. Dan saya rasa kalau misalkan ada leader yang dia itu jatuh di dalam tipe yang improvise management ini, kayaknya bakal dipecat ya, auto dipecat gitu kan, karena ya siapa sih yang mau punya leader atau mau punya pemimpin yang sama sekali tidak fokus kepada performance dan juga tidak fokus kepada karyawannya gitu, tidak dekat dengan karyawannya. Pasti juga apa gunanya gitu punya leader yang seperti itu gitu kan. Jadi pasti improvise management ini akan sama sekali jarang untuk ditemui, kecuali mungkin untuk beberapa case, misalnya kayak untuk perusahaan yang masih kategorinya itu adalah family owned, yang masih kategori perusahaan milik keluarga, biasanya mungkin masih ada kemungkinan untuk bisa ditemukan tipe leader yang improvise management ini. Karena biasanya perusahaan yang kategorinya itu masih family owned atau masih kategori perusahaan milik keluarga, itu biasanya kepemimpinannya itu bukan ditentukan berdasarkan kemampuan yang dia miliki, tapi berdasarkan statusnya. Masih ada ikatan keluarga atau enggak gitu. Jadi masih ada kemungkinan untuk ditemukan improvise management leader gitu. Sedangkan yang terakhir itu adalah middle of the road. Ini itu lebih kepada middle ya. Jadi di tengah-tengah gitu ya. Concern for people juga iya, concern terhadap performance juga iya, tapi levelnya itu nggak tinggi kayak tim management leader gitu. Dia hanya intermediate gitu levelnya, di tengah-tengah. Jadi nggak terlalu fokus kepada manusianya atau kepada bawahannya, nggak terlalu fokus juga terhadap performance-nya gitu. Jadi dia di tengah-tengah gitu. Itu adalah hasil penelitian dari University of Texas. Pembaginya sama, tetap concern terhadap manusia dan concern terhadap performance, tapi hasilnya mereka membagi tipe leader menjadi 5 tipe gitu. Itu kalau dilihat dari perilakunya gitu. Seorang leader dilihat dari perilakunya. Tapi ada lagi gitu pendekatan yang lain yang perlu teman-teman ketahui selain dari sisi karakteristik, kemudian perilaku, ada lagi pendekatan yang harus teman-teman ketahui tentang leadership, yaitu adalah contingency approach. Contingency approach itu adalah perilaku leader gitu ya, perilaku yang dilakukan oleh leader ketika dia menghadapi situasi tertentu gitu. Jadi ada dua teori yang perlu dibahas di dalam contingency approach. Yang pertama adalah situational theory dan yang kedua adalah fielder theory. Oke, kita mulai dulu dari yang pertama ya, situational theory. Situational theory ini menggambarkan gimana sih sebenarnya perilaku yang harus dilakukan oleh seorang leader itu pada saat dia menghadapi karyawan yang kondisinya itu berbeda.
Karena kalau misalnya kita masuk ke dalam sebuah perusahaan ya, ketika kita mengelola eh, manusia-manusia gitu ya, ketika kita mengelola karyawan yang ada di bawah kita kan pasti akan menemukan banyak sekali macam tipe karyawan gitu ya. Ada karyawan yang memang dia sudah memiliki skill yang bagus, ada karyawan yang memang dia itu baru masuk dan nggak tahu apa-apa sama sekali, ada karyawan yang memang sudah lama tapi dia itu nggak terlalu berkontribusi, dan banyak sekali macamnya gitu. Di dalam situational theory ini, itu dibahas mengenai itu. Jadi kalau misalnya seorang leader atau seorang pemimpin itu ketemu karyawan yang tipikalnya itu pasif, dia harus bagaimana? Kalau dia ketemu dengan karyawan yang dia sudah skillful, dia sudah memiliki skill yang cukup bagus, dia harus bagaimana? Itu dibahas di dalam situational theory. Di dalam situational theory ini, itu dibagi menjadi 4 tipe. Jadi, ada 4 situasi yang akan ditemui seorang leader menurut situational theory. Yang pertama, kalian bisa lihat di sini ada warna merah, orange, kuning, dan hijau. Urutannya seperti yang ada di sini ya. Jadi pertama merah dulu, orange, kuning, dan kemudian yang terakhir adalah yang paling perfect itu adalah warna hijau. Jadi di dalam situational theory itu titik fokusnya yang menjadi concernnya, yang menjadi pertimbangannya itu ada 2. Yang pertama, sejauh mana seorang leader harus memberikan support, apakah tinggi ataukah rendah. Kemudian yang kedua adalah sejauh mana seorang leader atau seorang pemimpin itu harus memberikan instruksi, apakah tinggi ataukah rendah. Jadi itu adalah pembaginya, itu adalah 2 faktor yang menjadi titik tekan di dalam situational theory. Nah, kategori yang pertama yaitu yang warna merah, itu adalah directing. Ini dilakukan ketika seorang manajer atau seorang pemimpin itu menghadapi tipe karyawan atau tipe bawahan yang dia tidak memiliki skill yang cukup tinggi. Jadi skillnya itu masih, ya levelnya itu masih rendah. Kemudian dia di sisi lain, dia memiliki keinginan atau kemauan untuk mengelola sesuatu. Jadi dia sebenarnya mau untuk diberi wewenang, mau untuk diberi tanggung jawab, tapi dia nggak punya skill. Gitu. Sehingga ketika seorang leader, seorang pemimpin menghadapi tipe karyawan yang seperti ini, yang harus dilakukan oleh seorang leader atau pemimpin tersebut, itu adalah menjadi leader yang tipenya itu adalah directing. Alias dia menentukan, kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini. Karena karyawannya itu adalah tipe karyawan yang nggak tahu apa-apa, alias skillnya itu masih rendah. Berbeda dengan tipikal karyawan yang ada di warna orange. Kalau tipe karyawan yang di warna orange, itu dia tipikalnya adalah tipe-tipe karyawan yang skillnya itu rendah, masih rendah gitu ya. Tapi dia sama sekali tidak memiliki keinginan untuk diberikan wewenang atau diberikan tanggung jawab. Sehingga ketika seorang leader atau pemimpin atau pengelola di dalam sebuah perusahaan itu menghadapi tipe karyawan yang seperti ini, maka dia akan lebih baik untuk menjadi tipe leader yang tipenya itu adalah coaching. Jadi dia bukan hanya memerintah gitu ya, bukan hanya memerintah, menunjukkan apa yang harus dilakukan oleh karyawan tersebut, tapi dia memberikan arahan. Oke, kamu harus begini loh, baiknya itu seperti ini, dan lain sebagainya. Jadi membutuhkan support yang besar, karena memang dia tidak memiliki keinginan untuk diberikan tanggung jawab yang besar gitu. Jadi nggak ada, maunya itu dipimpin aja gitu. Itu kalau yang warna orange gitu. Sedangkan kalau kategori yang warna kuning, itu adalah tipe karyawan yang dia sebenarnya udah memiliki skill. Skillnya itu udah cukup tinggi, tapi dia tidak ingin diberikan wewenang gitu, sehingga masih dibutuhkan support yang tinggi dari seorang pemimpin atau leadernya gitu,
Sehingga kalau seorang pemimpin menemui tipe-tipe karyawan yang seperti di kategori yang warna kuning ini, maka baiknya dia harus menjadi leader yang supporting. Dalam arti dia tidak perlu terlalu mengarahkan, tapi cukup memberikan support gitu, memberikan arahan tapi tidak sebanyak pada saat dia menghadapi tipe karyawan yang warna merah dan warna orange. Karena memang dia sudah memiliki skill sebenarnya, hanya saja dia tidak ingin memiliki tanggung jawab atas pekerjaan itu, gitu. Kemudian yang terakhir itu adalah yang warna hijau, itu adalah tipe karyawan yang dia sudah memiliki skill yang cukup tinggi dan dia memiliki keinginan untuk mengelola gitu ya. Sehingga kalau seorang pemimpin menghadapi tipe karyawan yang seperti ini, maka baiknya dia harus menjadi seorang pemimpin yang tipenya itu adalah delegating, alias dia memberikan wewenang kepada bawahannya untuk bisa memutuskan sesuatu, bisa mengambil resiko, bisa memutuskan sesuai dengan apa yang dihadapi dengan resiko yang ada gitu. Jadi yang namanya mendelegasikan itu bagaimana sih? Jadi mendelegasikan sebuah pekerjaan, sebuah wewenang terhadap karyawannya itu. Karena memang dia adalah tipe karyawan yang memang sudah mumpuni gitu, sudah memiliki karakteristik yang cukup untuk menjadi karyawan yang memiliki responsibility atau memiliki wewenang gitu. Jadi tipe karyawan tertinggi gitu ya, itu adalah di warna hijau, di mana dia memang sudah siap untuk diberikan wewenang untuk mengambil keputusan gitu. Itu adalah situational theory. Berbeda dengan fielder theory. Kalau tadi di dalam situational theory itu titik fokusnya itu ada 2, kalau di fielder theory itu titik fokusnya itu ada 3. Jadi pertimbangannya itu ada 3. Yang pertama itu adalah relasi atau hubungan yang dimiliki oleh leader dengan karyawannya. Kemudian yang kedua itu adalah seberapa terstrukturnya pekerjaan yang ada di dalam perusahaan tersebut. Kemudian yang terakhir adalah power yang dimiliki oleh seorang leader gitu. Apakah tinggi ataukah rendah gitu. Jadi ada 3 titik beratnya. Ada relation, ada pembagian pekerjaan, dan yang terakhir adalah power. Nah, kalau kategori di dalam situational theory itu ada 4 kategori, kalau di dalam fielder theory itu hanya 3 kategori. Yang pertama adalah situasi yang sangat nyaman bagi seorang leader. Kemudian yang kedua, yang warna biru ini itu adalah situasi yang cukup nyaman, kadang-kadang nyaman, kadang-kadang nggak nyaman gitu ya, bagi seorang leader. Dan yang terakhir itu adalah situasi yang sangat tidak nyaman bagi seorang leader. Bisa jadi situasi yang sangat tidak nyaman ini terjadi karena hubungan antara atasan dan bawahan itu kurang baik, kemudian pembagian tugas di dalam perusahaan tersebut itu masih tidak jelas, dan lain sebagainya. Sehingga menyebabkan kondisi atau situasi yang tidak mengenakan atau tidak nyaman bagi seorang leader untuk memimpin dalam perusahaan tersebut. Jadi ada 3 kategori, ada very favorable yang sangat nyaman, intermediate favorable, kadang nyaman kadang enggak, di tengah-tengah gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah very unfavorable, yang sangat tidak nyaman bagi seorang leader. Kalau di kategori yang pertama, yang sangat nyaman, itu akan lebih baik jika seorang leader itu berperilaku sebagai leader yang task oriented. Gitu. Yang task oriented berarti dia lebih fokus kepada performance-nya dibanding kepada humanity-nya atau relationship dengan bawahannya. Gitu. Kenapa? Karena di dalam situasi very favorable gitu ya, situasi yang sangat nyaman, hubungan antara leader dan bawahan itu memang sudah bagus gitu. Jadi tidak perlu lagi bagi seorang leader untuk membangun relationship yang lebih baik lagi gitu. Jadi cukup untuk fokus kepada pencapaian goals yang sudah ditentukan.
Berbeda dengan situasi yang kedua, kalau situasi yang intermediate favorable alias kadang nyaman kadang nggak nyaman bagi seorang leader, itu akan lebih cocok jika leader itu atau seorang pemimpin itu menerapkan style yang relationship oriented. Kenapa? Karena sebenarnya semua kondisi itu sudah bagus, hanya saja kadang-kadang terjadi mungkin salah paham antara leader dan member gitu ya, antara atasan dengan bawahan. Sehingga ketika seorang leader itu bisa membangun relationship yang bagus dengan bawahannya, maka semuanya itu akan berjalan dengan lebih smooth gitu, akan berjalan dengan lebih lancar. Sehingga yang perlu difokuskan bukan pada task oriented, tapi lebih kepada relationship oriented gitu. Jadi lebih kepada membangun hubungan yang baik. Itu yang perlu difokuskan jika seorang leader menghadapi situasi yang seperti di warna biru ini. Sedangkan untuk situasi yang very unfavorable, yang sangat tidak menguntungkan, sangat tidak mengenakan bagi seorang leader, akan lebih baik jika dia fokus terhadap task oriented. Kenapa begitu? Karena kalau seorang leader itu ketika menghadapi situasi yang seperti ini, dia justru malah fokus terhadap relationship oriented, maka dia hanya akan berusaha untuk menyenangkan bawahannya gitu. Padahal kalau misalnya kita itu berada di dalam posisi yang tidak disukai banyak orang, kemudian kita justru malah berusaha untuk membuat orang lain itu suka sama kita akan habis tenaga untuk berusaha membuat mereka suka sama kita. Padahal di sisi lain, seorang pemimpin itu kan ada tujuan yang harus dicapai, ada goals yang harus dicapai. Sehingga takutnya kalau misalnya dia fokus terhadap relationship, membangun hubungan antara atasan dan bawahan, memperbaiki itu, dia akan melalaikan goals yang harusnya dia capai. Sehingga yang harus uh, dilakukan ketika seorang leader atau seorang pemimpin menghadapi situasi yang seperti ini, itu justru lebih baik untuk fokus terhadap pencapaian goals yang ada atau yang sudah ditentukan saja, daripada harus membangun relationship atau memperbaiki relationship antara atasan dan bawahan gitu. Jadi masing-masing situasi itu memiliki perilaku yang atau pendekatan yang berbeda gitu ya bagi seorang leader untuk mencapai performance yang tertinggi gitu. Itu untuk yang Fielder Theory. Nah, dari semua tipe leader ya, ada banyak sekali tipe leader gitu kan. Ada dua tipe leader yang dikatakan efektif, apalagi untuk menghadapi situasi yang seperti sekarang ini, di mana memang lingkungan itu cepat sekali untuk berubah gitu kan. Yang pertama ada charismatic leadership dan yang kedua adalah transformational leadership. Charismatic leadership itu adalah tipe leader yang memiliki karisma gitu. Jadi lebih kepada aura. Dia tuh punya aura yang secara otomatis itu membuat orang lain itu nurut gitu sama tipe-tipe leader yang seperti ini. Jadi dia itu adalah tipe leader yang visioner, kemudian dia itu menginspirasi orang lain, mudah untuk memotivasi orang lain, dan dia juga tipikal orang yang selalu bisa melihat peluang, selalu bisa melihat harapan walaupun dia sedang menghadapi kondisi yang mungkin kurang mengenakan gitu, kurang baik gitu. Sedangkan yang satunya adalah transformational leadership, di mana sebenarnya transformational leadership ini hampir mirip dengan charismatic leadership. Jadi dia juga visioner, dia inspiring, motivating gitu ya, tapi dia lebih kepada suka membuat gebrakan-gebrakan baru gitu. Jadi transformational leadership ini itu erat banget dengan perusahaan yang karakteristik value-nya atau titik berat value-nya itu adalah innovation gitu. Jadi perusahaan yang suka melakukan inovasi itu biasanya memiliki tipe leader yang transformational leadership. Jadi dia suka membuat perubahan, suka melakukan gebrakan-gebrakan baru dan itu akan selalu ada gitu. Idenya itu ngalir terus gitu. Biasanya salah satu contohnya itu adalah Google ya. Google tuh kalau misalnya kita ingat zaman dulu dia awalnya cuma website aja, kemudian dia
akhirnya membuat yang namanya Google Maps, kemudian nggak cukup sampai situ aja, dia buat akhirnya Google Maps itu bisa melihat, eee, ada opsi 360 derajat. Jadi kalau misalnya kalian buka map tuh kalian bisa ngelihat kanan kirinya di alamat yang kalian mau tuju itu ada apa gitu ya. Jadi kayak bisa ngelihat secara langsung gitu. Kemudian nggak cukup sampai di situ aja, mereka tetap, ngeluarin yang inovasi lagi yang terbaru, yaitu kalau misalnya kalian pada saat kalian buka Google Map, kalian arahkan kamera ke jalan di depan kalian tuh, kalian bisa langsung lihat gitu, ke depannya itu, di depan itu ada apa gitu. Jadi bisa langsung dilihat gitu, dari aplikasi Google Map itu sendiri gitu. Jadi, eee, tipikal perusahaan yang inovatif, yang memiliki tipe leader yang transformational leadership, itu biasanya akan selalu terus-menerus mengeluarkan perubahan-perubahan di dalam perusahaannya itu sendiri, gitu. Nah, kemudian selain melakukan perubahan gitu ya, melakukan gebrakan, dia juga, eee, tipe transformational leadership itu adalah orang yang bisa melihat sebuah masalah dari banyak sisi gitu. Jadi dia bukan hanya bisa melihat peluang dari, kejadian yang ada, tapi dia juga bisa belajar dari kejadian yang sudah terjadi atau permasalahan yang ada atau yang timbul di dalam perusahaan tersebut. Jadi dia bisa mengambil hikmah gitu dari apa yang terjadi. Itu biasanya, adalah karakteristik yang dimiliki oleh transformational leadership. Nah, 2 tipe leader ini gitu ya, yang pertama ada charismatic leadership dan transformational leadership itu adalah salah satu dari banyak sekali tipe leader yang dianggap cukup efektif gitu dalam, eee, mengelola sebuah organisasi gitu. Nah, Eee, kalau tadi di awal gitu ya kita, banyak banget ngomongin leader 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 gitu ya, mulai dari pengertiannya apa, karakteristiknya bagaimana, kemudian tipe-tipenya itu seperti apa, kemudian harus seperti apa sih leader yang cocok untuk kondisi tertentu dan lain sebagainya gitu. Yang kita fokuskan, kita bicarakan dari tadi itu adalah hanya leader aja gitu. Tapi kita nggak bisa lupa dong bahwa leader atau seorang pemimpin, seorang pengelola di dalam sebuah organisasi atau perusahaan, itu nggak akan bisa sukses kalau bawahannya itu nggak bisa memberikan support gitu terhadap atasannya. Nggak bisa nurut gitu terhadap atasannya. Kalau nggak ada bawahan, ya percuma dong sebagus apapun pemimpin itu nggak akan bisa berjalan gitu loh mekanisme yang ada di dalam sebuah perusahaan. Sehingga kita pun juga perlu tahu gitu, sebenarnya tipe-tipe atau karakteristik bawahan itu ada apa aja sih, tipe-tipenya itu ada apa aja. Kalau dari teori yang kita pelajari dari buku, mmm, yang kita pakai ini gitu ya, ada 5 tipe follower atau 5 tipe bawahan yang seringkali muncul di dalam sebuah organisasi. Yang pertama ada effective follower, ada alienated follower, ada sheep follower, dan yang terakhir adalah yes people follower. Oh, yang terakhir lagi ada survivor. Jadi ada 5 tipe ya, effective, alienated, sheep, yes people, sama survivor. Nah, faktor yang dilihat dalam membagi 5 tipe follower ini, itu ada 2. Yang pertama, melihat apakah dia itu tipe karyawan yang independen atau enggak independen. Yang kedua, apakah dia orangnya itu adalah tipenya itu pasif atau aktif, gitu. Kalau ditanya dari 5 tipe ini yang paling ideal itu yang mana? Jawabannya itu adalah effective follower. Itu adalah yang paling ideal. Karena tipikal effective follower ini, dia adalah tipikal karyawan atau bawahan yang dia itu kritis, independen gitu ya, dan aktif. Jadi dia punya inisiatif yang bagus, kemudian dia tipe-tipenya juga problem solver, kritis terhadap permasalahan dan lain sebagainya, independen gitu. Itu kalau effective follower, itu yang paling ideal. Pasti ini adalah tipe-tipe yang semua perusahaan pengen punya karyawan yang tipe seperti ini. Tapi nggak mungkin dong
dalam sebuah perusahaan itu tipikal karyawannya semuanya itu effective follower, pasti nggak mungkin, pasti ada tipe-tipe yang lain. Yang kedua adalah alienated follower. Alienated follower ini adalah tipikal karyawan yang dia itu sebenarnya independen, dia kritis, dia memiliki skill yang bagus, tapi dia itu pasif. Jadi dia nggak punya inisiatif yang bagus gitu. Jadi diem aja gitu, nggak mau ngambil spot gitu. Jadi biasanya alienated follower ini itu terjadi karena dulunya mungkin dia aktif, tapi mungkin dia merasa bahwa pada saat dia menyampaikan opini atau pemikirannya, dia kurang dihargai oleh atasannya sehingga gondok gitu. Sehingga kayak, "Alah ya udahlah percuma gitu mau nyampein apa pendapat juga percuma, nggak bakal didengar, percuma nggak bakal apa namanya, digubris gitu ya. Jadi ya udahlah mending diem aja gitu, yang lain juga nanti pasti akan ada yang aktif gitu, kita nggak perlu menjadi seseorang yang aktif gitu." Gitu. Itu adalah tipikal yang alienated follower. Berbeda kalau dengan yang, eee, yes people. Kalau yang yes people itu adalah tipe karyawan yang saya rasa itu adalah terbanyak gitu, di dalam sebuah organisasi. Kenapa? Karena yes people ini adalah tipe orang yang, dia itu aktif gitu ya, dekat dengan atasannya, tapi dia itu nggak independen, alias dia itu tipikal karyawan yang butuh untuk disuruh. Jadi, karena yes people ya, jadi ya disuruh A iya, disuruh B iya, disuruh C iya, disuruh ke sana iya, disuruh ke sini iya, gitu. Intinya iya aja gitu, karena dia adalah karakter karyawan yang tipikalnya itu nggak mau cari masalah. So, dia mau cari amannya aja. Tapi dia tetap berusaha untuk aktif, gitu. Jadi dia berusaha untuk dekat, dia berusaha untuk mencapai range yang mana dia masih dekat dengan atasannya, tapi dia bukan tipikal yang kritis, bukan tipikal yang independen yang bisa diberikan tanggung jawab sendiri. Itu nggak bisa. Itu adalah yes people. Itu menurut saya itu adalah kategori yang paling banyak di dalam sebuah perusahaan. Beda lagi dengan yang sheep people. Yang sheep people itu adalah kategori karyawan yang dia itu pasif. Udah pasif, dia itu dependent alias nggak independen. Dia nggak kritis orangnya. Jadi ini adalah tipe karyawan yang paling buruk gitu. Istilahnya nggak ada perusahaan yang mau punya tipe karyawan yang kayak gini. Udah pasif, udah nggak deket dengan atasannya, udah pula gitu dia nggak kritis gitu ya. Terus kontribusinya apa gitu kan. Biasanya eee, tipe karyawan yang kayak gini tuh jarang banget ada perusahaan yang mau gitu. Jelas ya nggak ada manfaatnya sama sekali ketika ada tipe karyawan yang seperti ini di dalam sebuah perusahaan gitu. Yang terakhir adalah survivor yang ada di tengah-tengah ini. Tipe survivor itu adalah tipe yang fleksibel. Jadi dia bisa pasif iya, bisa aktif iya, bisa kritis iya, bisa enggak kritis juga iya gitu. Jadi dia ngikut kepada gimana karakter dari atasannya. Kalau atasannya itu adalah tipe orang atau tipe pemimpin yang suka dengan karyawan yang kritis, yang aktif, ya dia akan menjadi karyawan yang seperti itu. Tapi kalau atasannya itu lebih suka kepada orang yang kritis tapi pasif, dia akan menjadi seperti itu gitu. Jadi ngikut atasannya, dia fleksibel, kanan kiri bisa gitu. Jadi tipikal survivor ini juga pasti banyak di dalam sebuah perusahaan, tapi yang paling terbanyak itu pasti yes people, karena banyak sekali orang yang bekerja itu suka cari aman gitu ya. Jadi nggak mau cari masalah, dia maunya, "Yalah yang penting aman aja lah, yang penting gaji tetap mengalir, yang penting pekerjaan tetap ada," gitu. "Yang penting kita nggak musuhan sama atasan," gitu. Itu adalah tipikal yang paling banyak gitu, karena memang karakter orang kita itu adalah karakter-karakter yang seperti itu. Jadi dia, eee, habit kita itu adalah jarang untuk mengkritisi sesuatu gitu ya. Jadi kita nggak terbiasa untuk melakukan hal itu. Jadi wajar sekali kalau memang, orang kita itu banyak yang tipikalnya itu adalah yes people gitu. Tapi
tetap ya yes people ini akan diusahakan untuk diminimalisir gitu. Jadi orang-orang human resource, orang-orang yang bekerja di bidang SDM itu pasti akan meminimalisir jumlah dari yes people itu. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan pelatihan, dengan cara memberikan apa namanya agenda-agenda yang gunanya adalah untuk mengembangkan baik itu karakteristik, habit, ataupun skill dari karyawan tersebut sehingga dia bisa move, dia bisa berkembang dari yang tadinya dia yes people menjadi effective follower atau setidaknya dia menjadi seorang survivor gitu. Nah, berbicara tentang leadership itu sebenarnya nggak bisa terpisah dari yang namanya power ya. Untuk bisa menginfluence orang lain itu kita butuh yang namanya power atau kekuatan gitu. Nah, sumber kekuatan yang dimiliki oleh seseorang itu ada banyak banget sumbernya. Ada beberapa yang bisa kalian lihat di slide ini. Yang pertama adalah position power. Itu adalah kekuatan yang bersumber dari posisi yang dimiliki oleh atau jabatan yang dimiliki oleh orang tersebut, oleh pemimpin tersebut gitu. Jadi setiap jabatan itu pasti memiliki power. Di dalam position power itu ada legitimate power, itu adalah formal power yang dimiliki karena dia duduk di posisi tertentu. Kemudian ada reward power, itu adalah power yang dimiliki karena dia duduk di jabatan tertentu sehingga dia bisa mengakses reward-reward tertentu untuk diberikan kepada bawahannya. Kemudian selain reward, dia juga bisa memberikan punishment, gitu kan ya. Kalau orang punya jabatan tuh kan pasti dia punya kemampuan, punya wewenang untuk memberikan reward dan punishment. Itu adalah reward power dan coercive power untuk punishment-nya. Kemudian yang selanjutnya adalah personal power. Personal power ini bukan karena jabatan, tapi karena diri sendiri. Jadi memang power yang dihasilkan dari kemampuan yang dimiliki oleh diri seseorang. Ada dua tipe, yang pertama adalah expert power. Ini adalah power yang didapatkan dari wawasan dari skill yang dimiliki oleh seseorang. Jadi ketika seseorang itu memiliki skill tertentu di bidang tertentu, maka dia memiliki expert power. Kayak misalnya saya ada di bidang marketing. Kalau saya berbicara dengan orang yang ada di bidang SDM tentang bidang marketing gitu ya, kita sedang membicarakan bidang marketing, maka saya akan jauh lebih unggul gitu karena memang marketing itu adalah bidang saya. Tapi kalau dibalik kita sedang membicarakan bidang SDM, maka orang SDM akan jauh lebih unggul daripada saya karena memang bidang mereka adalah bidang SDM. Jadi ketika kita memiliki skill di bidang tertentu, kita akan memiliki expert power karena kita memiliki wawasan di bidang itu. Kemudian yang kedua, di dalam personal power itu ada yang namanya reference power. Reference power ini itu lebih ke karakteristik. Jadi ketika seseorang itu memiliki karakter tertentu, gitu, dia bisa menghasilkan power gitu. Ketika dia tuh orangnya tipikalnya itu adalah tipe-tipe orang yang bisa dengan mudah untuk memotivasi, untuk mempengaruhi orang lain, maka dia akan mudah untuk melakukan itu. Dia akan punya power untuk bisa melaksanakan itu. Itu disebut dengan reference power. Power yang bersumber dari karakteristik atau personality dari orang tersebut. Kemudian sumber yang lain itu ada yang namanya personal effort. Personal effort itu adalah power yang didapatkan dari usaha yang dilakukan oleh orang tersebut. Jadi kalau tadinya dia bukan orang yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain, tapi dia belajar untuk bisa mempengaruhi orang lain, dan kemudian akhirnya dia bisa melakukan itu adalah power yang dimiliki dari yang bersumber dari personal effort. Kemudian yang selanjutnya adalah network of relationship, itu adalah power yang didapatkan dari link yang kita punya, gitu, dari network yang kita punya. Dan ini berhubungan dengan power yang selanjutnya, yaitu adalah information, power of information. Itu adalah power yang didapatkan dari kemampuan seseorang untuk mendapatkan informasi yang lebih dulu daripada orang-orang lain. Biasanya ini didapatkan ketika dia memiliki banyak sekali link. Makanya kalau kita punya link, itu biasanya kita akan mendapatkan informasi yang jauh lebih cepat atau jauh lebih detail daripada orang-orang yang lainnya.
Biasanya kalau kalian, nanti ya kalau kalian 4 tahun lagi kalian ngelamar kerja, biasanya salah satu hal yang ditanyakan ketika kalian menghadapi interview itu adalah, eee, kelebihan apa sih yang kalian punya? Alias power apa sih yang kalian punya? Apakah bersumber dari skill yang kalian punya, wawasan yang kalian punya, atau network atau link yang kalian punya, atau mungkin kepribadian kalian yang cukup kuat dan lain sebagainya. Karena memang power ini itu sangat dibutuhkan ketika kita melakukan, mmm, kegiatan manajemen gitu di dalam sebuah perusahaan. Dan kemudian yang terakhir adalah interpersonal power. Interpersonal power ini adalah power yang digunakan untuk mempengaruhi orang lain pada saat kita melakukan hubungan atau em, membangun relationship antara satu orang dengan orang yang lainnya. Nah, ada beberapa prinsip yang bisa dilakukan di dalam interpersonal power ini. Yang pertama adalah menggunakan rational persuasion. Jadi biasanya kalau kita mau mempengaruhi orang lain, langkah yang pertama yang paling dasar yang biasa kita lakukan itu adalah mempengaruhi dari sisi logis gitu. Jadi kita menjelaskan sisi logisnya itu bagaimana sih sehingga mereka bisa terpengaruh oleh pemikiran yang kita punya. Kemudian yang kedua, bisa dengan cara membuat orang lain tuh suka sama kita. Biasanya kalau kita disukai sama banyak orang, itu akan lebih mudah untuk mempengaruhi orang lain. Ketika kita punya power itu, kita akan jauh lebih mudah untuk mempengaruhi orang lain. Yang ketiga adalah rely on the rule of reciprocity. Reciprocity ini adalah hukum alam. Jadi biasanya kalau kita mau dibantu oleh orang lain, kita biasanya harus membantu orang lain terlebih dahulu, gitu kan. Jadi kalau misalnya kita mau mempengaruhi orang lain gitu ya, untuk bisa mengambil hatinya, kita harus memenuhi dulu nih kebutuhannya dia itu apa aja. Sehingga akhirnya dia merasa, "Oh iya sih dia emang udah sebaik itu sama kita, dia udah, memenuhi kebutuhan kita, jadi ya udahlah kita bantu aja, kita turuti gitu, kita ikuti." Kemauannya gitu. Jadi ada timbal balik di situ, itu adalah rule of reciprocity. Kemudian yang selanjutnya ada develop ally. Develop ally itu adalah membangun koalisi gitu ya. Jadi ketika kita mau mempengaruhi orang lain, kita harus membangun koalisi. Gunanya untuk apa? Supaya suara kita tuh semakin kuat ketika kita mempunyai, koalisi, kita punya backing-an gitu ya, maka akan jauh lebih mudah untuk menyampaikan suara kita kepada orang lain, untuk mempengaruhi orang lain itu akan jauh lebih mudah. Kemudian yang selanjutnya adalah be assertive, alias yang jelas gitu. Kalau kita ingin orang lain melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan kita, kita harus menyampaikan keinginan itu dengan jelas. Nggak usah pakai kode-kode gitu. Yang maunya A, ya udah bilang aja A gitu. Jangan jangan pakai kode-kode yang lain gitu. Karena memang ketika kita berusaha untuk mempengaruhi orang lain di dalam sebuah organisasi, itu akan sangat sulit kalau kita mengambil langkah yang ambigu gitu. Jadi harus jelas kita maunya apa. Kemudian yang selanjutnya adalah menggunakan higher authority. Kalau kita punya link, kita punya koneksi, kita punya backup dari eee, jabatan yang ada di atas kita, itu akan lebih baik jika kita menggunakan itu dengan sebaik mungkin. Karena power dari atasan itu akan memberikan sumber power yang kuat gitu. Karena lagi-lagi ya tadi udah dijelaskan di awal bahwa position power itu memang ada gitu. Formal power itu membuat kita lebih mudah untuk mempengaruhi orang lain agar mereka bisa mengikuti apa yang kita inginkan. Kemudian yang terakhir adalah reward the behavior you want. Maksudnya adalah kalau kita ingin orang lain melakukan sesuatu yang kita inginkan, maka kita harus memberikan reward yang setimpal gitu agar mereka bisa semangat untuk melakukan itu. Paling gampang contohnya adalah misalnya sales. Kalau seorang sales yang menjual barang yang sangat mahal harganya ya, misalnya kayak apartemen mewah, kemudian mobil mewah, barang-barang mewah, dan lain sebagainya, biasanya reward-nya itu juga akan besar. Misalnya 1%, 2%, kayak gitu dari eee, berapa unit yang dia jual, hitungannya itu adalah unit. Tapi kalau kalian itu sales yang menjual produk-produk yang kayak misal
Coca-Cola, minuman gitu ya, atau mungkin es krim, barang-barang yang nominalnya itu bukan barang-barang mewah, biasanya reward-nya itu bukan per unit, tapi biasanya reward itu akan diberikan ketika kalian bisa mencapai target yang sudah ditentukan di dalam periode tertentu, misalnya bulanan atau mingguan gitu. Karena memang barangnya itu bukan barang yang sangat mahal gitu. Jadi reward itu diberikan setimpal sesuai dengan usaha yang dikeluarkan gitu. Jadi itu adalah beberapa prinsip yang bisa dilakukan ketika kalian ingin mempengaruhi orang lain atau ketika kalian ingin mendapatkan interpersonal power gitu. Nah, selain banyak sekali tipe leader yang udah kita bahas di awal tadi, ada dua tipe leader lain yang disebut dengan leadership as a service. Jadi ada servant leadership dan juga moral leadership. Ini agak berbeda dengan tipe-tipe leader yang udah kita bahas di awal tadi dan tipe-tipe leader yang lainnya yang belum sempat kita bahas pun. Servant leadership ini adalah tipe leader yang dia itu cenderung menjadi wadah gitu, menjadi jembatan bagi karyawannya atau bawahannya untuk mengembangkan diri. Jadi bukan leader yang memberikan inspirasi, leader yang memerintah, leader yang apa ya istilahnya menjadi sosok gitu ya, role model, bukan tipe leader yang seperti itu. Tapi servant leadership ini justru menjadi jembatan gitu. Dia memfasilitasi bawahannya dengan sebaik mungkin agar bawahannya ini bisa berkembang dengan baik gitu ya, menjadi karyawan yang lebih baik agar bisa mencapai tujuan organisasi yang sudah ditentukan di awal. Itu adalah servant leadership gitu. Berbeda dengan moral leadership gitu ya. Kalau moral leadership itu lebih kepada typical leader yang dia itu suka membedakan antara oke, yang ini baik, yang ini buruk gitu. Dia lebih meninggikan atau menitik beratkan karakteristiknya itu bukan kepada personality tapi lebih kepada etika. Gimana sih menjadi leader yang etis? Gimana sih menjadi leader yang menjunjung tinggi nilai etis yang bisa membedakan antara baik dan buruk? Itu adalah moral leadership. Lagi-lagi, tapi ya untuk tipe-tipe leader gitu ya, untuk saya udah pernah bilang di sesi yang sebelumnya bahwa pendekatan atau tipe itu tidak harus kita condong untuk mengambil salah satu saja gitu. Tapi kita bisa mengkombinasikan antara satu tipe dengan tipe yang lain, satu pendekatan dengan pendekatan yang lain. Karena lagi-lagi di dalam manajemen dan terutama juga mengenai leadership itu kan sangat berkaitan dengan personality dari masing-masing individu. Jadi pasti masing-masing orang itu memiliki beberapa karakter yang menjadi kombinasi di dalam sebuah personality yang kita miliki. Jadi bisa jadi kita adalah tipe yang mungkin charismatic leadership, tapi di sisi lain kita juga memiliki karakter sebagai moral leadership. Itu akan mungkin terjadi. Walaupun memang pasti akan ada satu tipe yang sangat dominan di dalam karakter diri kita gitu. Jadi nggak usah bingung tipe mana sih yang sebenarnya akan kita pakai gitu yang atau yang paling bagus untuk diterapkan pada saat kita mengelola sebuah perusahaan gitu. Kita bisa mengkombinasikan antara satu tipe dengan tipe yang lainnya gitu sesuai dengan kondisi tentunya, kondisi karyawan, kondisi perusahaan, kondisi lingkungan yang ada di dalam perusahaan yang sedang kita kelola itu. Mungkin itu aja sih materi yang bisa kita bahas mengenai leadership ini. Dan seperti biasa ada pertanyaan yang selalu saya sampaikan untuk mereview gitu ya. Apa aja yang udah kita bahas di awal, dari awal sampai akhir gitu. Dan pertanyaan yang pengen saya tanyakan itu adalah kira-kira nih dari awal sampai akhir tadi kita udah bicara banyak sekali mengenai tipe-tipe leader, karakteristik atau personality yang harus dimiliki oleh seorang leader yang efektif, yang baik itu seperti apa. Kira-kira menurut kalian gitu ya, menurut kalian pribadi, langkah terkecil apa sih yang bisa kalian lakukan untuk
bisa memiliki karakter leader yang efektif atau agar kalian bisa menjadi seorang leader yang baik itu langkah terkecil apa yang bisa kalian lakukan? Karena leadership ini kan memang sebuah kemampuan yang harus kita miliki ya, apalagi kita sebagai seorang um, yang menggeluti bidang manajemen, leadership itu memang harus kita miliki gitu. Jadi penting banget untuk tahu kira-kira apa sih menurut kalian langkah terkecil yang bisa kita lakukan. Mungkin itu aja yang bisa kita diskusikan kali ini. Kalian bisa drop komen di bawah untuk diskusi kira-kira langkah terkecil apa yang menurut kalian bisa kalian lakukan agar kalian bisa memiliki karakter leadership yang baik gitu. Dan semoga bisa bermanfaat apa yang kita bahas hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.